melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara. Salam. Kita bersyukur kita memasuki bulan kedua tahun 2025 ini. Karena itu hari ini kita masuk dalam ibadah minggu keempat setelah Epifanias. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyadari dan mengenal bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan yang memelihara kehidupan kita, maka syarat pertama yang tidak boleh kita lewati adalah menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mengenal diri kita. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari fakta kedagingan kita sebagai manusia. Keberadaan kita sebagai manusia, eksistensi kita sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, punya limitasi, dan pada akhirnya akan berujung kepada maut. Itu yang kita baca dalam epistel tadi. Bahwa sejak dari kandungan manusia hidup dan bertumbuh, pada akhirnya juga akan sampai atau tiba kepada maut atau kematian. Karena dosa disebutkan dalam Ibrani pasal 4 tadi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi kabar baik bagi kita adalah bahwa dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita, dalam dosa kita dan dalam kehinaan kita, Allah mengadopsi kita. Tuhan mengadopsi kita menjadi anaknya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perjanjian lama yang bercerita tentang Musa, kita bisa menemukan gambaran bagaimana sebenarnya kita ini yang diangkat oleh Tuhan, yang diadop oleh Tuhan menjadi anaknya. Sama seperti seorang anak budak. Ya, seorang anak budak seperti Musa di Mesir. Dia adalah seorang anak budak, lalu kemudian diadopsi, diangkat, dan dibawa ke dalam istana. Maka si anak budak tersebut pada akhirnya akan disebut sebagai anak raja. Dan dia berhak mewarisi apa yang ada di dalam istana orang tuanya atau raja tadi. Tetapi perlu diingat bahwa secara genealogisnya, secara kedagingannya, bahwa seorang anak budak itu tidak akan berubah menjadi darah biru. Anak budak secara jasmani tetaplah anak budak. Tetapi oleh karena Tuhan yang mengangkat kita, maka status kita menjadi anak seorang raja. Karena itu syarat seorang anak budak untuk tetap menjadi anak seorang raja, maka dia wajib mematuhi,
wajib menaati, wajib tunduk, wajib setia kepada peraturan yang ada di dalam istana raja tersebut. Maka demikian kita bisa menggambarkan bagaimana hidup kita sebagai manusia yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan, manusia yang hina, manusia yang penuh dosa, tetapi Allah mengangkat kita. Memang secara tubuh jasmani kita tetaplah manusia yang fana, manusia yang terbatas, manusia yang harusnya akan nanti akan tetap juga mati. Tetapi oleh karena Allah mengangkat kita di dalam Yesus Kristus, maka status kemuliaan yang daripada Allah dianugerahkan kepada kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sepanjang kita setia, sepanjang kita tunduk, sepanjang kita taat kepada peraturan-peraturan dalam keluarga Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka bagaimana kita supaya tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, bagaimana supaya kita hidup senantiasa dalam kasih Tuhan, maka pemazmur memberikan kepada kita pengajaran dan tuntunan bagaimana supaya kita semakin hari, semakin lama, kita semakin merasakan cinta kita kepada Tuhan semakin besar. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam ayat 1, kalau kita perhatikan dalam ayat 1 Naskotbah kita hari ini, dikatakan dalam ayat pertamanya dikatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Kalau saya teliti terjemahannya kira-kira dalam bahasa Inggris begini, I put my trust in you. Artinya apa? Kalau kita melihat ayat 1 ini, kepadamu ya Tuhan aku berlindung, agaknya tidak terlalu dalam dibandingkan makna yang sesungguhnya. Dikatakan kepadamu ya Tuhan aku meletakkan, aku menaruh kepercayaanku, aku menaruh keyakinanku, aku menyerahkan seluruhnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita supaya bisa bertahan setia dalam iman kita, yaitu dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, meletakkan, menaruh segalanya, menaruh iman percaya kita di dalam Tuhan. Ini sama seperti seorang anak kecil, yang masih berumur setahun atau berumur 7 bulan, 8 bulan, saya kurang apakah kalau 8 bulan sudah bisa diangkat-angkat gitu ya. Saya membayangkan seorang anak kecil yang diangkat oleh ayahnya sendiri, lalu kemudian dilemparkan ke atas, dilemparkan ke atas, lalu si anak itu ditangkap kembali oleh ayahnya. Kira-kira anak itu nangis atau ketawa? Senang atau nangis? Saya yakin pasti senang atau tertawa. Coba kalau bapak orang lain yang buat itu kepada si bayi tersebut, saya yakin anak itu akan takut dan menangis. Secara instingnya, bahwa anak itu punya keyakinan kepada si bapak itu. Sekalipun dia kaget, sekalipun dia terkejut karena dilemparkan ke atas oleh bapaknya, tetapi secara naluri dia punya keyakinan kepada bapaknya bahwa dia tidak akan celaka. Maka begitulah pemazmur ini memberikan gambaran kepada kita. Sekali kita mengatakan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, jangan biarkan iman itu tergoyahkan oleh apapun. Dan jangan biarkan iman itu setengah-setengah. Jangan biarkan iman itu separuh-paruh.
Karena itu dia katakan, I put my trust in you. Aku meletakkan imanku, kepercayaanku, keyakinanku di dalam Tuhan. Karena itu dua hal yang selalu ia percaya dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Ya, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku dalam keadilanmu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama yang pemazmur mintakan dalam doanya ini adalah supaya Tuhan senantiasa menjaga dia. Ayat 1 dikatakan supaya aku tidak mendapat malu. Ya. Supaya aku tidak mendapat malu. Masalah terbesar manusia, masalah terbesar manusia yang pertama itu adalah rasa malu atau kondisi malu. Nah, rasa malu yang dimaksudkan pemazmur di sini bisa dua hal. Yang pertama, karena rasa malu itu kalau kita perhatikan Kejadian pasal 3, rasa malu itu adalah konsekuensi atau akibat daripada dosa. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa berdosa, lalu kemudian mereka mengambil dari dedaunan untuk menjadikan pakaiannya. Karena apa? Karena mereka telah berdosa, mereka menyadari sedang telanjang, maka mereka menjadi malu. Jadi sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, rasa malu itu tidak ada. Nah, karena itu Alkitab menyatakan kepada kita salah satu akibat dari dosa adalah rasa malu. Karena itu rasa malu ini bisa timbul dari diri kita sendiri. Hati kita bisa menghakimi kita. Hati kita bisa mengadili kita. Karena apa? Karena banyak dosa yang kita lakukan tidak di hadapan orang banyak. Yang kita lakukan di tempat tersembunyi, yang orang tidak tahu. Karena itu orang bisa sampai depresi, orang bisa sampai stres. Karena apa? Dia dituduh oleh hatinya sendiri. Dia dituduh oleh pikirannya sendiri. Jadi karena itu Daud juga meminta ini kepada Tuhan. Tuhan, jikalau aku berdosa, jangan biarkan hatiku menuduh aku. Jangan biarkan pikiranku mengadili aku. Bebaskanlah aku Tuhan. Karena tidak semuanya memang dosa yang kita lakukan orang lain tahu. Jangan-jangan lebih banyak dosa yang orang lain tidak tahu. Tetapi ingat di hadapan Tuhan yang tidak ada yang tersembunyi. Nah, karena itu kepada Tuhan Daud mengatakan supaya Tuhan membebaskan dia dari rasa malu akibat tuduhan hatinya sendiri. Yang kedua, rasa malu yang timbul oleh karena faktor dari luar diri kita sendiri. Mungkin orang lain. Karena itu dikatakan pemazmur di sini, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sebab Daud menyadari dan percaya hanya Allah lah yang bisa menjadi hakim yang adil bagi kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam perjalanan dan dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, orang bisa mengucapkan apa saja kepada kita. Orang bisa menuduhkan apa saja kepada kita. Dan bagi orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu, maka dia akan berdosa, maka dia akan marah, maka dia akan merasa tertekan. Padahal hanya karena omongan orang, padahal hanya karena tuduhan orang, padahal mungkin hanya fitnahan orang. Yang sesungguhnya tidak demikian, tapi orang bisa stres. Yade yalami hamu songori. Karena orang mencap kita, orang menuduh kita, sampai kita stres. Jadi tidak bisa bertemu dengan orang lain, padahal sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa. Tapi jiwa kita, secara psikologi kita bisa terpengaruh oleh ucapan orang lain itu. Nah, pemazmur juga mengatakan bahwa itu masalah bagi dia. Ketika orang menuduh dia, ketika orang menfitnah dia, itu bisa membuat kebahagiaannya hilang.
rasa sukacitanya menjadi berkurang. Maka dia katakan, biarlah Tuhan engkau menjadi hakim yang adil bagi saya. Apapun kata orang, apapun yang dituduhkan orang kepadaku, engkau sendiri Tuhan tahu. Karena itu ada dua pesan dalam bagian ini, bahwa yang pertama, apapun yang dikatakan orang tentang kita, baik itu buruk maupun hal yang baik, sesungguhnya itu tidak akan mengubah kehidupan kita. Kalau orang mengatakan kita jahat atau buruk, jika tidak benar-benar kita jahat dan buruk, maka ucapan orang lain itu tidak akan mengubah kita menjadi jahat. Sebaliknya juga demikian, apabila orang mengatakan kita baik padahal sebenarnya tidak baik, omongan orang lain itu tidak akan mengubah kita, sejauh kita tidak mau terpengaruh oleh ucapan orang lain itu. Karena itu apapun dan bagaimanapun ucapan orang lain kepada kita, jangan sekali-sekali itu mengurangi sukacita dan rasa bahagia kita. Apapun itu, sekalipun itu merendahkan kita, menghina kita. Yang kedua, supaya kita juga hati-hati, jangan sekali-sekali merendahkan, mencela, menghina orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Karena Matius 12 ayat 37 mengatakan begini, sebab perkataan yang engkau ucapkan, ya, sebab perkataan yang engkau ucapkan, dengan perkataanmu engkau akan dihakimi, dan dengan perkataanmu pula engkau akan dibenarkan. Jadi supaya kita juga hati-hati, supaya tidak pernah melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang, apalagi menjas, apalagi memfitnah itu. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan perkataanmu engkau akan dihakimi, dengan perkataanmu pula engkau akan dibenarkan. Jadi bukan hanya karena perbuatan kita dihakimi, tetapi firman Tuhan mengatakan bahkan dengan ucapan kita pun kita akan dihakimi. Yang kedua, pemazmur meminta pertolongan daripada Tuhan, karena selain rasa malu, manusia juga punya kelemahan, yaitu keterbatasannya, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan berbagai kelemahan kita. Pemazmur menyadari itu. Sekalipun dalam kehidupan Daud, ya, termasuk seorang raja yang sukses. Kalau dalam kerajaan orang Yahudi, kerajaan Israel, tidak ada raja yang seperti kesuksesan dan kejayaan Daud. Tapi dia menyadari dalam kejayaan dan dalam kesuksesan itu, sesungguhnya dia punya banyak berjuta-juta kelemahan dan kekurangan. Karena itu dia katakan dalam firman Tuhan ini, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur ingin mengajak kita supaya kita menjadikan Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Tuhan menjadi satu-satunya pertolongan bagi kita. Kalau kita selidiki ayat 3 ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu bukan hanya pertolongan ketika kita butuh pertolongan, seperti ya kita ingin minta bantuan, tetapi bahkan kalau dalam bahasa aslinya, Tuhan itu bisa seperti menjadi resort bagi kita, bisa menjadi tempat rekreasi bagi kita. Tuhan itu bisa tempat relaksasi bagi kita. Tuhan itu bisa tempat menjadi kenyamanan dan kesenangan, menjadi tempat hiburan bagi kita. Jadi ternyata Tuhan itu bukan hanya menjadi tempat kita untuk meminta kesembuhan dari penyakit, bukan hanya tempat kita meminta berkat. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan itu bisa menjadi tempat hiburan bagi kita,
bisa menjadi tempat relaksasi bagi kehidupan kita. Karena itu di dalam Tuhan juga ada penghiburan, ada sukacita, ada kesenangan. Kalau kita tidak bisa healing keliling dunia datang kepada Tuhan, Tuhan bisa menggantikan kegembiraan kita melebihi hasil daripada healing itu. Itu yang mau dimaksudkan firman Tuhan ini. Tempat berteduh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya firman Tuhan ini melalui pemazmur ini benar-benar membuat kita menyadari dan benar-benar mempercayai bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang acap kali kita menjadikan Tuhan itu hanya seperti security. Kita panggil hanya saat kita punya masalah atau kita butuh, atau mungkin ya seperti kita anggap seperti ATM, di mana kita membutuhkan uang, membutuhkan berkat, lalu kita memanggilnya. Di luar itu kita tidak peduli kepadanya. Nah, karena itu bagaimana supaya benar-benar iman kita bergantung kepada Tuhan? Bagaimana supaya kualitas iman kita benar-benar sangat bagus? Pemazmur mengajari kita mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 6. Pemazmur menggambarkan bahwa bagaimana imannya benar-benar kepada Tuhan itu tidak timbul sekonyong-konyong, tidak ujuk-ujuk, tetapi iman yang bermutu, iman yang berkualitas itu terbentuk dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam ayat 6, kita baca terbalik dari ayat 6 sampai dengan ayat 6 kembali ke ayat 5. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi pemazmur sudah benar-benar menggantungkan hidupnya, menghitung kembali, mereview kembali hidupnya, bahkan mulai dari kandungan hingga dia bertumbuh besar, bahkan sampai tua. Karena Mazmur 71 ini menurut ahli bahwa ini dituliskan oleh Mazmur di saat usianya sudah menjadi tua. Karena itu pemazmur ingin mengajarkan kepada kita, jika kita ingin memperoleh iman yang tunggu, iman yang berkualitas, itu tidak timbul tiba-tiba, tetapi itu merupakan hasil pergumulan kita, pengalaman kita, merasakan dan menyadari kebersamaan kita kepada Tuhan sejak dari kandungan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2025. Hari ini tanggal 2. Pemazmur ingin mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun yang kita lewati mestinya paralel juga dengan kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin lama kita mengenal dan bersama Tuhan, iman kita semakin kuat dan semakin bermutu tinggi. Bergereja juga begitu. Mestinya rasa cinta kita, rasa peduli kita kepada gereja kita ini mestinya paralel dengan semakin lama kita menjadi jemaat ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hayati dan renungkan setiap hari, setiap waktu yang kita lalui bersama Tuhan, hendaklah membuat kita semakin cinta Tuhan dan semakin merasakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Akhirnya saya menyampaikan satu ilustrasi bagaimana pentingnya dalam hidup kita kadangkala baik pergumulan maupun sukacita itu yang paling baik muaranya atau akhirnya adalah kita memandang kepada Tuhan, menggantungkan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Suatu ketika ada pekerja proyek, ya seperti tukang yang di samping gereja kita ini, mungkin sudah pernah kita dengarkan. Suatu ketika pekerja ini naik
katakanlah ke atas gereja ini, ke lantai berapa gitu. Dari atas itu dia ingin menyampaikan pesan kepada temannya yang sedang berada di bawah. Lalu dia panggil-panggil, oi, oi. Teman yang di bawah ini gak dengar. Lalu pekerja yang di atas itu melemparkan uang, maksudnya untuk supaya pekerja yang di bawah ini bisa melihat ke atas. Dia jatuhkan uang logam itu, tetapi pekerja yang di bawah ini tidak peduli dari mana sumber uang logamnya. Dia berhenti sebentar bekerja, lalu dia ambil uang logam itu. Lalu kemudian pekerja yang di atas menggulung-gulung uang 100.000, lalu ingin melemparkan, menjatuhkan ke atas kepala si pekerja yang di bawah itu. Dia gulung-gulung itu, dia remas itu uang 100.000, dia lemparkan tepat kena kepala pekerja yang di bawah itu. Tapi toh juga tidak membuat pekerja yang di bawah itu menoleh ke atas. Dia berhenti bekerja, dia ambil uang 100.000 itu, lalu dia kantongin. Pekerja yang di atas ini berpikir bagaimana, karena dia kasih uang logam juga tidak membuat pekerja yang di bawah itu menoleh kepada dia. Dia jatuhkan uang 100 apalagi, tutup mata dia langsung ambil itu dan tak perlu peduli dari mana asalnya. Akhirnya pekerja yang di atas ini dapat ide, dia ambil batu kecil lalu dia lemparkan tepat ke atas kepala pekerja yang di bawah ini. Kira-kira pekerja yang di bawah ini menoleh ke atas atau enggak? Pasti menoleh ke atas dan tidak akan memasukkan batu ke dalam kantongnya, itu hal yang pasti. Nah, narasi daripada ilustrasi ini adalah kadangkala memang kita membutuhkan pergumulan, butuh ujian, butuh cobaan untuk menjadi treatment kepada iman kita. Semakin menguatkan, semakin memurnikan. Karena acap kali, sering kali berkat yang kita terima tidak membuat kita menoleh ke atas, menoleh kepada Tuhan. Seringkali dengan berkat yang kita peroleh, malah kita asik fokus dengan pekerjaan kita, asik fokus dengan usaha kita, kita asik fokus dengan berkat-berkat yang kita terima, dan kita lupa menoleh kepada Tuhan. Acap kali pergumulan itu menjadi waktu bagi kita, menyadarkan kita untuk menoleh kepada Tuhan, untuk ingat kalau saya dapat berkat pasti ada sumbernya. Karena itu bagaimana Daud mengajari kita, tentu pergumulan hidupnya tidak hanya senang-senang saja dan tidak selamanya bergumul, tetapi dia simpulkan lewat firman Tuhan ini, lewat nas khotbah ini, apapun pengalaman kehidupan kita, naik turunnya, ya, susah senangnya, sakit sehatnya, kuat lemahnya kita, semuanya hendaknya menjadikan kita semakin memurnikan iman kita, membuat kualitas iman kita semakin tinggi, membuat ketergantungan dan rasa cinta kita kepada Tuhan semakin kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Engkau telah menghantarkan kami Tuhan ke minggu pertama di bulan Februari tahun 2025 ini. Karena itu firman-Mu mengingatkan kami ya Bapa di surga bahwa kami tiba dan sampai di hari ini semua oleh karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan serta pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah setiap waktu, setiap hari, minggu, setiap bulan, bahkan tahun-tahun yang kami lewati, hendaklah selaras dengan pertumbuhan iman kami kepada Tuhan, selaras dengan rasa cinta kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin menoleh kepadamu Tuhan, mengingat Engkau Tuhan, bahwa segala kebaikan, kemurahan, berkat yang kami boleh dapat rasakan semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, terbatas, merasakan sakit, bisa mengalami kerugian, bisa mengalami keuntungan, sehat, kuat, tetapi pada akhirnya secara kedagingan, pada akhirnya semua kami akan berakhir dari dunia ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita,
menikmati perjalanan kami di dunia ini bersama Tuhan. Kiranya Engkau jadikan kami sebagai berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk proses pembangunan gereja-Mu yang telah dimulai. Biarlah Tuhan kebersamaan kami, kesatuan hati kami, dan berkat yang Engkau berikan kepada kami boleh pakai untuk membangun gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita puji Tuhan.